Sapitio wiwajantu Sabarogo winasatu Makde bawatantarayo Suki digayuko bawa Abiwadana silisa Nicang Buddha Pacahino Cattaro Dhamma Wadanti Ayuwanyo Sukhang Balang. Baik, selamat pagi rekan-rekan sedama sekalian, adik-adik, saudara-saudari sedama sekalian. Selamat pagi, terimalah salam Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Ya, suara saya terdengar jelas dari tempat teman-teman masing-masing. Jelas kok, Namo Siap. Buddhaya. Oke, baik. Terima kasih. Beruntung kembali kita mempunyai karma baik. Kita hari ini bisa berkumpul kembali walaupun masih menggunakan Zoom meeting gitu ya. Nah, ini adalah kebaktian kita yang mau kita selenggarakan secara rutin gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, marilah hari ini kita memulai puja bakti kita pada minggu hari ini ya, tanggal 29 Mei gitu ya, dengan pertama kali membacakan nama Karapata bersama-sama, dan saya akan memimpin puja bakti dan teman-teman yang ada di rumah bisa menyesuaikan dengan posisi yang terbaik ya. Baik. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatwipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Ya mamhaku mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Sata Yasaja mayang Bhagavato Dhammang Rojema
Imehi sakare hitang bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abhipujayama. Hadamaya Buddhasa Bhagavato Pubbabaganamakara Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang sarana gamana bhatang banamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patang banamase. Panati pata weramane sikapadang samadhiyami. Adinna dana weramane sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramane sikapadang samadhiyami. Musawada weramane sikapadang samadhiyami. Surameraya majapamadana weramane sikapadang samadhiyami. Handamayang Buddhanusatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho
wijacarana sampanno sugato lokawidu anutaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusannang Buddho Bhagawati. Handamayang Dhammanusati Nayang Karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Handamayang Sangganusati Nayang Karomase Supatwi Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatwi Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Patwi Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Samici Patwi Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Ya didang catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punya ketang lokasati. Handamayang saca kirya katayo bhanama se Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang damo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang Etena saca wajena soti te hotu sabada. Rekan-rekan sedama sekalian, Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia yang menghadiri puja bakti hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama selanjutnya untuk bermeditasi sesuai dengan objek masing-masing. Meditasi dimulai.
Yang lagi kelas apa? Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri.
diwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sedama sekalian, adik-adik, serta Bapak Ibu yang hari ini berkesempatan bergabung di Puja Bakti secara online atau bahasa Indonesianya sebagai daring ya. Saya biasanya kalau sekarang kuliah daring apa luring gitu ya. Daring itu dalam jaringan, luring itu luar jaringan gitu ya. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, kita masih mengadakan secara daring karena kita memang masih melihat situasi dan kondisi, sekalian prepare ke depannya apakah mungkin kita mengadakan yang secara offline gitu ya. Nah, kami melihat situasi dulu perkembangan dari beberapa tempat yang ada gitu ya. Apakah sudah mumpuni untuk mengadakan nantinya langsung on the spot di tempat kita kembali ya. Nah, tetapi sungguh sangat berbahagia hari ini apabila Bapak Ibu, rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik yang ada di Zoom ini melihat bahwa di sini dengan daring itu atau online ini bisa datang dari berbagai macam. Bahkan ada yang paling jauh dari Jepang. Ya, ini ada kalau Anda lihat tuh tulisannya Jepang tuh. Nah, itu beneran asli dari Jepang ya. Jadi hadir di sini luar biasa. Inilah kelebihannya kalau kita menggunakan daring gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan daring maka siapapun asal dia tahu channelnya segala macam ya, tahu linknya, dia bisa bergabung, bisa join gitu. Nah, terjauh adalah dari Jepang. Luar biasa. Ini adalah record yang tidak pernah dicapai. Orang dari Jepang bisa hadir di Puja Bakti ya. Nah, kalau tidak online kan tidak bisa. Nah, rekan-rekan sedama sekalian, adik-adik serta Bapak Ibu yang berbahagia di Zoom hari ini gitu ya. Hari ini saya ingin menyampaikan satu topik membuka mata batin ya. Ini kelihatan mistis tapi sebetulnya nggak ada mistis-mistisnya sih. Ini cuma buat judul supaya agak heboh saja gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu karena kegiatan kita kan selama 2 tahun pandemi ini salah satunya adalah bisa nonton YouTube dan Netflix. Nah, di Netflix itu kemarin karena saya hobi nonton film setan gitu ya, film hantu-hantu, kemudian ada film Mata Ketiga. Wow. Mata Ketiga ya. Nah, Mata Ketiga, The Third Eye gitu ya. Nah, itu Mata Ketiga akhirnya saya membawakan ini gitu ya. Nah, rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik yang berbahagia, istilah mata batin atau mata ketiga dan segala macam yang seolah-olah bisa melihat makhluk-makhluk lain gitu ya di luar alam kita gitu ya. Itu sebetulnya di dalam agama Buddha itu pada prinsipnya itu sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena kalau Anda lihat sekarang ini, asalkan punya pengetahuannya, asalkan kita mengerti kondisi di luar diri kita tersebut, maka hal tersebut akhirnya bisa kita lihat. Gitu. Mau lihat makhluk lain gampang kok. Yang bukan manusia bisa kelihatan hari ini. Kalau
adik-adik, rekan-rekan sedama sekalian, serta Bapak Ibu mau melihat dengan lebih jelas. Tidak perlu latihan meditasi yang serius-serius. Buka saja pintu gerbang rumah Anda, kemudian Anda keluar. Anda sudah bisa melihat makhluk lain yang di luar manusia, yaitu apa? Semut. Anda bisa lihat kucing. Itu adalah makhluk lain. Jadi itu mata ketiga juga gitu. Jadi tidak perlu sakti-sakti dan segala macam gitu ya. Sekarang Anda bisa melihat orang Jepang yang hari ini ada di Zoom. Gitu ya. Ada saudara Wimala di sini yang namanya saya lihat saya nggak bisa bacanya tuh. Ada nih di sini tuh. Ada kalau teman-teman lihat tuh yang pokoknya namanya Jepang sekali tuh. Saya seperti melihat film apa nih? Film eh kalau dulu film Megaloman atau film Gaban gitu. Gitu. Ya, dari Jepang ini. Coba Wimala boleh lihat situasi Jepang nggak? Kalau teman-teman mau lihat gratis gitu situasi Jepang bagaimana? Atau ini lagi ada di kamar atau gimana, Wib? Saat ini lagi di kamar kok, Erik. Oh, lagi di kamar. Jadi nggak Iya. sama-sama aja kamar di Jepang sama kamar di sini sih sama aja. Iya. Iya. Kirain lagi ada di taman atau apa gitu. Jadi kita bisa jalan-jalan daring. Pemandu Iya. wisatanya Wimala. Nanti mungkin habis ini kali ya Wim ya. Kali ya, bisa sebentar kalau ini apa kalau nggak lagi mager ya. Nah, Oke, siap kok. loh, ini yang ada di sini berbahagia sekali. Kenapa? Karena tidak perlu ke Jepang. Misalnya Alyong tidak perlu ke Jepang. Alyong sekarang bisa melihat situasi Jepang hari ini juga. Luar biasa kan? Nah, itu dia. Nah, dengan menghidupkan Zoom saja gitu. Nah, ini adalah mata ketiga juga, tetapi menggunakan media Zoom. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya asalkan punya pengetahuannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat hal-hal di luar diri kita? Maka pengetahuan itulah yang akan membimbing kita terbukalah mata batin kita dalam tanda kutip ya, membuka mata batin ya yang orang lain tidak bisa melihat gitu. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, berarti kan kuncinya adalah tinggal kita mengetahui bagaimana membuka mata batin tersebut atau bagaimana pengetahuan itu bisa kita capai. Gitu kan ya. Nah, bagaimana kita bisa punya pengetahuan untuk membuka mata batin kita, gitu. Pengetahuan tersebut kuncinya adalah cuma satu kata, yaitu adalah kebijaksanaan. Jadi, mata batin dari semua orang yang ada di dunia ini, itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah mata batin yang sesungguhnya. Gitu. Dengan orang memiliki kebijaksanaan, maka dia akan bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Contoh, di sini ada yang sudah menikah. Ya ada saya gitu. Sudah menikah gitu ya. Kalau misalnya suatu ketika apa namanya anak lagi ngamuk misalnya. Nah, kalau anaknya masih udah agak besar sudah bisa bicara sih kita bisa tanya kenapa gitu ya. Nah, kalau masalahnya anaknya masih bayi, nah itu kan kita harus membuka mata batin kita. Gitu. Dengan kebijaksanaan. Ini dia nangis, misalnya anaknya masih bayi gitu ya. Ini anak kita nangis itu karena pempesnya yang basah atau karena dia lapar, pengen susu. Nah, seorang ibu dengan kebijaksanaannya yang sangat luar biasa. Dengan pengalamannya, misalnya 9 bulan mengandung di plus begitu pas keluar ada di sampingnya terus. Dengan perasaannya dia bisa membedakan loh. Ini tangisan bayi itu dia lagi pengen susu atau pempesnya basah. Itu bata batin juga loh. Nah, itu adalah kebijaksanaan. Bagaimana seorang ibu bisa melihat kondisi bayinya ini nangisnya itu karena minta susu
atau minta pampers. Maksudnya minta pampersnya diganti gitu, ya. Nah, itu sebuah hal kebijaksanaan, gitu. Ya, konsepnya seperti itu. Adik-adik yang ada di sini misalnya pengen sesuatu mainan. Nah, gitu ya, pengen mainan. Kemudian minta sama papa, minta sama mama. Dengan mata batin. Wah, yaitu kebijaksanaan. Maka adik-adik bisa meminta dengan cara yang elegan. Cara yang baik. Supaya papa mama itu bisa mengabulkan keinginan adik-adik. Caranya ya otomatis tentu saja tidak mintanya dengan cara menabok papa mamanya. Itu salah satunya. Tapi mintalah baik-baik. Misalnya salah satu contohnya. Mamanya atau papanya lagi sibuk di dapur. Kemudian tiba-tiba secara tidak biasa adik-adik membantu papa mama. Cila, ngangkatin piring lah. Walaupun piringnya yang diangkat cuma satu. Padahal ada 10 piring di sana. Tapi kan lumayan. Satu piring terbantu gitu. Nah, akhirnya kan papa mama jadinya, wah ya terima kasih ya segala macam. Nah, terus tanyain lagi sama papa mama, ada lagi nggak Pak, Mah yang bisa saya bantu? Wah, kan jadi seolah-olah jadi seperti anak yang baik toh. Nah, dengan kebaikan kita itu, akhirnya ketika papa mamanya seneng sama kita, kemudian nanya deh, wah makasih ya gitu. Kok kamu hari ini baik sekali sih gitu? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Mah. Cil. Emang mau bantuin aja gitu, ya kan? Wah makasih ya segala macam. Nah, dengan terjadi dialog gitu, akhirnya endingnya misalnya papa mama bilang, ini hari Minggu, kita mau kemana nih? Wah, karena akhirnya jadi nanya gitu kan. Nah begitu pas nanya gitu, wah terserah papa, emang mau ajak saya jalan gitu, iya kan? Pakai menggunakan bahasa tak nyata, cil. bahasa bahasa puitis-puitis yang pada prinsipnya semua orang itu supaya ini aja, supaya papa mamanya itu bisa ngelihat, wah ini anaknya baik nih gitu ya. Ah konsepnya seperti itu gitu. Nah, dengan demikian akhirnya diajak deh. Ya udah ayo kita keliling segala macam. Kamu mau apa? Malah papanya yang nawarin gitu ya. Nah, itu adalah salah satu trik menggunakan mata batin. Karena kita tahu bahwa untuk supaya papa mama kita itu membantu kita, mengabulkan keinginan kita, maka kita harus menanam kebaikan dulu di hati papa mama kita. Kan konsepnya seperti itu. Iya kan? Itulah mengapa rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik yang berbahagia, kalau kita ke wihara, mungkin masih ingat setting wihara kita yang masih ada ciamsinya. Nah, itu saya ingat sekali itu kalau lagi musim ujian, ciamsi itu sering banget dikocok. Kocok, kocok, kocok. Kadang saya suka ketawa juga melihat pengkocokan ciamsi itu, gitu ya. Ketawanya begini, dalam hati saya berpikir bahwa giliran lagi butuh pertanyaan baru nanya. Gitu. Nah, begitu pas lagi nggak butuh dia nggak nanya gitu ya. Nah konsepnya seperti itu. Nah tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali kan ya nanya aja gitu. Nah silakan aja kocok aja tuh ciamsi. Nah mungkin masih ingat ada tradisi di ciamsi itu. Misalnya ketika Anda lagi kocok ciamsi, kemudian kan ada dua batu tuh kayu sih ya, dua belah kayu itu dibanting kan, cetak gitu. Begitu pas dibanting, kalau satu kebuka satu ketutup, berarti nomornya benar itu. Nah, gitu ya. Misalnya begitu kita kocok keluar nomor 32 gitu. Nah, terus kita banting dong itu kayunya, dua pasang kayunya itu. Nah, kalau satu ketutup satu kebuka begini, nah itu berarti betul nomor 32 atas jawaban dari pertanyaan kamu yang tadi itu. Gitu kan ya. Nah, ada satu momen ketika kita ciamsi, keluar nomor 32, cetek, terus banting. Itu dua belah kayunya itu. Satu ketutup, satu ketutup. Oh, berarti bukan. Kocok lagi. Keluar lagi.
nomor 39. Banting lagi. Dua belah kayunya itu. Satu kebuka juga. Oh, berarti bukan juga. Gitu. Kocok lagi. Keluar 63. Banting lagi. Satu ketutup lagi. Wah, sudah 3 kali kejadian. Biasanya ada tradisi, kalau mau kocok sekali lagi, maka teman-teman, rekan-rekan sedang sekalian serta adik-adik, bukalah mata batinnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara pergilah ke dapur wihara, bukan dapur wihara ya, yang di samping itu, kalau teman-teman masih ingat, ambil minyak di situ, tuang minyak. Tradisinya kan seperti itu. Suruh tuang minyak dulu. Suruh tuang minyak ke semua altar yang ada gitu ya. Kemudian boleh kocok lagi. Kalau begitu pas dikocok lagi, keluar masih hal yang sama, artinya jangan dicoba dulu hari ini. Gitu kan. Nah, belum ada jawaban dari pertanyaan Anda itu, gitu. Nah, kenapa? Kalau diurut-urut, kalau kita mau menggunakan kebijaksanaan kita, anggap saja memang itu Jiamsi itu adalah media komunikasi kita, misalnya dengan dewa-dewa yang ada di wihara misalnya. Maka itu tandanya hal yang Anda tanyakan itu dewanya bingung. Dewanya bingung. Dewanya masih bingung. Misalnya Anda nanya, Kuan Im, apakah nanti saya bisa punya pasangan hidup? Bagi yang remaja gitu ya. Punya pacar gitu ya, bagi yang remaja misalnya gitu. Nah, nanyanya itu kemudian dia melihat situasi kita sehari-hari. Situasi kita sehari-hari dilihat bahwa yang bersangkutan, waduh, kok keluar kamar aja enggak? Di dalam kamar terus. Bagaimana mau punya jodoh? Nah, ini kan Kuan Im-nya yang bingung. Kira-kira modelnya seperti itu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan jodoh kalau misalnya dikasih kesempatan aja Anda nggak nangkep gitu. Ya kan? Nah, bagaimana caranya Anda keluar kamar aja enggak gitu. Akhirnya dikasihlah itu tadi nomor 32. Nomor 32, tapi Kuan Im-nya mikir lagi. Wah, ternyata bukan deh. Dia nggak pernah keluar rumah. Wah, dia kocok lagi, nanya hal yang sama, oke dikasih nomor 63 tadi kan. Nah, kasih nomor 63 gitu. Ternyata bukan itu juga. Kenapa? Karena pernah satu ketika orang ini misalnya udah ada wanita yang mendekati tapi sok jual mahal. Mungkin Wimala tahu itu siapa yang lagi saya ngomongin gitu. Kebayang Wimala di Jepang gitu. Mungkin kalau yang lain-lain Xiaohong segala macam juga tahu tuh. Mungkin ya orangnya siapa gitu. Nah, tapi itu orangnya banyak, yang seperti itu banyak gitu. Nah, akhirnya kan Kuan Im-nya bingung. Ya udah deh coba tuang minyak deh, barangkali dengan tuang minyak itu kan berbuat baik. Menuang minyak itu kan berbuat baik. Nah, dengan berbuat baik, karma baik Anda cukup untuk bisa dapat jodoh. Ternyata setelah tuang minyak juga nggak cukup-cukup. Jadi masih jauh. Jadi kalau masih jauh, nah silakan balik di kesempatan berikutnya. Kan konsepnya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita. Bahwa segala sesuatu itu kita harus menggunakan kebijaksanaan. Makanya tadi sewaktu meditasi, kemudian sebelum Dhammadesana, kita punya kebiasaan di Gembang Budi Sawalokiteswara selalu membacakan Abinha Pacawekana. Itu yang saya bacakan itu Abinha Pacawekana. Kerap kali untuk direnungkan. Aku akan menderita usia tua, aku tak akan mampu mengatasi usia tua, dan sebaliknya, seterusnya, gitu ya. Ada kalimat, aku mewarisi perbuatanku sendiri, aku terlahir dengan perbuatanku sendiri, terlindung oleh perbuatanku sendiri, gitu ya. Bergantung pada perbuatanku sendiri, gitu ya. Ya. Nah, kalimat itu, aku bergantung pada perbuatanku sendiri. Artinya, dengan kebijaksanaan yang merupakan mata batin tadi, maka Anda bisa melihat bahwa kalau Anda ingin apapun di dunia ini,
Kalau Anda nggak nanam, nggak akan bisa metik. Kan konsepnya seperti itu. Iya kan? Kalau Anda tidak nanam, nggak akan bisa metik. Anda mau jodoh, nyari jodoh aja nggak pernah. Ya kan gitu. Masalah nanti misalnya pada saat pendekatan gagal, nggak apa-apa. Gagal kan nggak apa-apa. Yang penting coba dulu. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Kalau gagal terus ya sudah jadi biku. Kan begitu. Misalnya contoh gitu. Ya kan tapi yang penting kan sudah mencoba gitu. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Gitu kan konsepnya seperti itu. Nah, itulah yang namanya mata batin gitu ya. Mata batin dalam tanda kutip ya. Nah, dengan kebijaksanaan akhirnya kita bisa mengubah segala sesuatunya itu dan bisa melihat ke depan. Ada orang yang seolah-olah bisa melihat masa depan gitu kan ya. Nah, sebetulnya ketika seseorang itu bisa melihat masa depan, itu karena kebijaksanaannya itu berkembang. Misalnya contoh, kita bisa memprediksi bahwa sebetulnya kegiatan Zoom meeting ini segala macam ya, orang bertemu di online ini sebetulnya sudah diprediksi oleh banyak orang. Sudah diprediksi oleh banyak orang. Jadi di masa yang akan datang teknologi semakin maju dan segala macam gitu ya. Orang tidak perlu lagi ketemu langsung, bisa bisa video call dan segala macam gitu ya. Teknologi itu kan sebetulnya sudah ada di zaman sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi terjadi, nah perubahan itu jauh lebih cepat. Konsepnya cuma seperti itu. Nah, akhirnya kan kita bisa melihat masa depan. Oh iya benar ya. Itu bisa dilihat dengan kebijaksanaan. Yaitu apa? Lihat jejak-jejak yang sekarang. Wah, ternyata kalau kita lihat perkembangan kebutuhan masyarakat yang sekarang, masyarakat butuh cepat. Tapi bagaimana caranya cepat, tepat, dan orangnya tetap santai. Nah, misalnya contoh seperti itu. Tapi tetap dapat. Akhirnya terciptalah online-online ini segala macam. Makanya kalau kita lihat, nah sekarang kalau tadi saya sudah ke anak-anak, kemudian ke remaja, sekarang saya ke ibu-ibu, ke ibu-ibu. Di sini ada ibu-ibu loh. Di sini ada ibu-ibu gitu ya. Nah, yang ibu-ibu, istri saya juga ibu-ibu gitu ya. Itu belanjanya itu sekarang sudah tidak lagi ke pasar. Karena lewat handphone saja sudah bisa online. Gitu, belanja online ya. Mau pakai Tokopedia, Shopee, whatever, apapun itulah merek-mereknya gitu ya. Nah, itu adalah menggunakan kebijaksanaan dan sudah tidak ada lagi menggunakan uang cash. Makanya sekarang di dompet itu jarang sekali ada uang cash. Saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Kelihatannya kondisinya halnya yang sama. Sekarang kondisinya kita lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Bener nggak tuh? Kalau ketinggalan HP semuanya ada di situ. Karena yang namanya uang-uang digital kita ada di sana semua, ada di HP semua gitu. Sehingga kalau ketinggalan itu wah agak bahaya sekali, tidak bisa naik tidak bisa naik apa go taksi dan segala macam gitu. Taksi saja sekarang itu kalau dulu kan kita melambai di pinggir jalan gitu ya. Seperti hantu. Hai. Kita melambai di pinggir jalan mencari taksi. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Anda tinggal saya kalau beberapa kali ke kampus gitu ya, kalau lagi santai-santai terus ya mau cepet gitu ya. Nah, saya ke kampus naik taksi gitu. Saya tinggal minta istri saya, eh, tolong dong pesenin taksi, saya tunggu di depan. Nah, supir taksinya nyamperin saya. Luar biasa nggak? Nah, itu adalah membuka mata batin. Dengan kebijaksanaan kita melihat peluang bahwa Anda mau cepat apa mau lama. Kalau mau lama ya silakan melambai. Hidup kan pilihan. Boleh aja silakan melambai aja kalau mau gitu. Nah, tapi ada pilihan tercepat juga, yaitu Anda pencet aplikasi. Loh, tapi kan ribet harus belajar aplikasinya. Segala sesuatu itu ada pengorbanannya, teman-teman. Tidak mungkin tidak ada pengorbanannya. Salah satu pengorbanannya adalah Anda harus belajar aplikasi, ya kan? Nah, konsepnya seperti itu. Kalau Anda tidak belajar, maka Anda akan tergerus oleh perubahan yang ada di dunia ini. Nah, oleh sebab itu maka Anda harus belajar terhadap berbagai perubahan-perubahan yang ada di dunia ini. Nah, dengan demikian, maka mata batin Anda akan terbuka, yaitu apa? Kebijaksanaan. Anda bisa melihat dengan kebijaksanaan Anda bahwa, oh dunia sudah berubah. Sudah tidak ada waktunya lagi kita nyari taksi ngelambai-ngelambai.
Ya kan konsepnya seperti itu. Ah, oleh sebab itu, maka kita harus digitalisasi. Gitu. Ya kan konsepnya seperti itu. Sekolah-sekolah saja sekarang sudah seperti ini. Bahkan kelihatannya keterusan. Seperti ini keterusan. Di dunia kampus ya terutama itu ada konsep kelihatannya kalau kita survei mahasiswa itu masih banyak loh yang setuju daring. Jadi di rumah saja gitu. Mereka jadi misalnya di daerahnya sana gitu, internet sudah maju, tidak perlu ke kampus. Nah, inilah dunia masa depan gitu. Jangan-jangan nanti sekolah karena sudah terbiasa juga gitu ya, sudah ada beberapa yang seperti itu. Oke, terima murid nggak apa-apa gitu ya dari luar daerah gitu ya. Nah, belajarnya daring gitu. Bisa saja terjadi, kenapa tidak gitu. Karena kita kan sudah 2 tahun pandemi terbiasa dengan hal ini gitu ya. Nah, oleh sebab itu, materi juga cepat lagi nyampainya segala macam. Kenapa? Kalau misalnya kita taruh gitu, misalnya materi di Zoom meeting ini segala macam kita langsung bisa ambil, gitu ya. Nah, ini ada tulisan Dhamma Desana tadi lagu segala macam aja jelas. Coba kalau pakai apa on the spot di wihara gitu, kan peralatannya macam-macam gitu. Dan belum tentu kedengaran juga orang yang di belakang misalnya belum tentu terdengar. Nah, kalau ini kan bisa kedengaran. Nah, demikian rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik, maka membuka mata batin itu kuncinya adalah menggunakan kebijaksanaan. Apa kuncinya berarti supaya bijaksana? Kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu kuncinya kebijaksanaan. Jadi lihatlah segala sesuatu apa adanya, netral. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kita dikatain, monyet. Anda lihat kata monyet itu, jangan ditambah, jangan dikurang. Monyet. Anda lihat tuh, Anda dengar, Anda lihat, telusuri kata monyet itu. Ternyata ketika kita lihat kata monyet itu, dia cuma terdiri dari kata M, kata O, kata N, Y, ET. Udah, seperti itu saja. Ada apa di dalam kata monyet itu? Tidak ada. Wah, berarti kamu kan disamakan dengan binatang yang manjat-manjat di pohon kelapa itu segala macam. Ya biarinin aja, nggak apa-apa. Kalau dia menganggap saya sama dengan dia, itu kan haknya dia. Iya kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan aja. Toh ketika saya disamakan dengan si monyet itu, apakah saya langsung jadi monyet? Kan tidak. Iya kan? Konsepnya seperti itu. Sama ketika Anda, misalnya ketika yang ada di sini saya bertanya. Saya bertanya dengan yang ada di sini. Yang remaja misalnya, salah satunya. Contoh misalnya di sini saya melihat ada Ekel misalnya. Ekel boleh jawab di chat. Boleh jawab di chat home. Ya, bisa ketik-ketikan di chat home kan. Seandainya suatu ketika di pinggir jalan ada seonggok tai kuda. Seonggok tai kuda. Tetapi di onggokan tai kuda itu ada sebatang emas. Emas beneran loh ya. Bukan emas emas ini bukan emas TAI juga gitu ya. Nah, ini emas beneran. Nah, pertanyaannya Ekel ambil atau dilewatin aja? Silakan tuh jawab tuh di chat room tuh. Saya rasa pasti diambil. Diambil walaupun ambilnya dalam keadaan tutup-tutup hidung, bau gitu ya. Nah, terus habis itu tinggal dicuci aja emasnya selesai. Kenapa? Tuh, akan saya ambil. Benar, terima kasih Ekel. Itu baru bijaksana. Terbuka mata batinnya. Ambil tainya. Sepaket sih memang kalau kita ambil emas ya, maka keambil juga tainya. Tapi tainya tinggal disingkirin, ya kan? Tinggal dicuci aja emasnya. Memang sepaket. Nah, tapi kita tinggal memberanikan diri saja untuk mengambil kesempatan emas itu. Itu kesempatan emas, beneran emas. Itu kesempatan emas, Eko. Jadi harus diambil. Itu kesempatan emas. Nggak ada lagi tuh pernah ada seonggok tai kebo, dalamnya ada emas. Cuma itu doang kejadiannya. Ambil. Itu kesempatan emas. Gitu. Ya kan? Konsepnya seperti itu. Walaupun kata Wimala sekalian keambil tainya. Betul sekali. Betul sekali. Tapi tainya kan tinggal disingkirin, tinggal dibersihkan, selesai sudah masalah. Pertanyaan saya,
Kenapa saya tanya demikian? Karena begini, kenapa Ekel tetap mengambil emas itu walaupun ada di dalam seungguk tai kerbau? Karena dia mengetahui bahwa tai kerbau dengan emas berbeda. Emas tetap emas. Emas tetap berharga walaupun dia ditimpa dengan seonggok tai kerbau. Maka tetap diambil. Kan konsepnya seperti itu. Nah, apa bedanya dengan kata monyet tadi? Anda dikatain monyet, apakah Anda jadi monyet? Kan tidak. Ya kan konsepnya seperti itu. Anda tetap manusia. Ketika Anda memiliki kebijaksanaan, ketika Anda memiliki pengetahuan, ketika Anda misalnya menjadi seorang dosen misalnya seperti saya gitu ya, maka ketika dikatain monyet, kedosenan saya tidak akan hilang. Kan konsepnya seperti itu. Iya kan? Nah, sama dengan emas tadi. Emas ketika ditimpa dengan tai kerbau pun dia tidak akan bermasalah. Kan konsepnya seperti itu. Dia akan tetap menjadi emas. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, konsepnya seperti itu. Ya. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, kita sudah mengetahui bahwa emas tetaplah emas. Tai tetaplah tai. Jadi singkirkan saja tai ya, ambil emasnya. Kan konsepnya tinggal seperti itu. Iya kan? Nah, di dalam dunia ini juga seperti itu. Dengan kebijaksanaan, membuka mata batin kita. Yaitu apa? Ketika menerima hal-hal buruk di dalam kehidupan kita, ambillah sisi emasnya. Nah, ambillah sisi emasnya. Ambillah sisi emasnya, jangan ambil tainya. Kan konsepnya seperti itu. Iya kan? Ini ada cerita. Ada cerita di zaman Sang Buddha ada sebuah perumpamaan. Ceritanya itu ada seseorang yang dia itu apa namanya dua orang ini bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam perjalanannya, orang ini menemukan beberapa penemuan. Di jalan persimpangan pertama, dua orang ini ketemu kayu. Lumayan kayu, diambil, dibawa. Di persimpangan berikutnya, dua orang ini ketemu dua logam besi. Orang kedua, kayunya dibuang, besi diambil. Tapi orang pertama tetap pegang kayu. Seperti itu. Terus. Akhirnya di suatu jalan sampai udah mau menjelang pemberhentian terakhir. Dua orang ini ketemu emas. Orang kedua ambil emas. Ya, orang kedua ambil emas. Orang pertama tetap pegang kayu. Nah, pertanyaannya, siapa yang beruntung? Kan orang kedua. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini, Anda jangan memegang sesuatu yang itu udah apa namanya? Udah patennya ya begitu, udah nggak bisa diubah lagi. Kebaktian memang idealnya tuh diwihara. Betul. Betul, kebaktian tuh idealnya diwihara. Tapi kalau waktu pas pandemi lagi marak-maraknya, yang semua orang pada sesak napas, nah bagaimana ceritanya? Kan seperti itu kan. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus bisa mengambil manfaatnya. Yang penting manfaatnya dapat. Damanya tetap dapat. Ya sudah kita online saja. Ya kan konsepnya seperti itu. Aman di saya, aman di teman-teman sekalian semua. Jadi kita sama-sama menjaga keamanan masing-masing. Keamanan dan kenyamanan masing-masing. Kan konsepnya seperti itu. Nah, itulah membuka mata batin. Jadi rekan-rekan sedama sekalian serta Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, itu yang hari ini saya bisa sampaikan. Semoga rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik dan Bapak Ibu bisa membuka mata batinnya masing-masing. Yaitu apa? Dengan kebijaksanaan. Mata batin itu adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu bisa dibuka dengan cara apa? Bapak, Ibu, rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik dapat melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Jadi jangan ditambah, jangan dikurang. Seperti tadi, kata monyet. Ya sudah, lihat saja kata monyetnya. Jadi jangan dibawa perasaan, jangan baper. Gitu ya. Lihat saja kata monyetnya, ternyata tidak ada apa-apa di dalam. Nah, Anda tetap bisa menemukan keemasan di dalam hati Anda. Ya kan konsepnya seperti itu. Nah,
itulah yang hari ini saya bisa sampaikan. Semoga rekan-rekan sedama sekalian, adik-adik serta Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini yang berkesempatan bisa hadir, bisa membuka mata batinnya masing-masing ya dengan kebijaksanaan tadi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya rekan-rekan sedama sekalian mengikuti Puja Bakti online pada hari ini ya. Dan sampai mendengarkan Dhamma Desana dari saya. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih rekan-rekan sedama sekalian, adik-adik serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selanjutnya kita akan nah inilah kelebihan online ya. Saya tidak perlu ngiderin kantong dana di ke rumah masing-masing. Sudah ada scan barcode-nya. Nah, kami berikan kesempatan baik ini kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik dapat men-scan barcode itu atau mengetik manual gitu ya untuk melakukan transfer untuk dana paramita hari ini yang kita iringi dengan lagu Dada Paramita. Baik, terima kasih atas dana yang telah disalurkan kepada rekan-rekan sedama dari rekan-rekan sedama sekalian. Semoga bisa memberikan kebahagiaan bagi rekan-rekan sedama sekalian serta kemajuan keberlangsungan Buddha Dhamma yang kita selenggarakan di Gema Budi Sawalokiteshvara. Ya, baik. Ada pengumuman terlebih dahulu yang ingin kami sampaikan bahwa di chatroom itu ada presensi kehadiran ya, mohon itu untuk diisi ya, karena ini kita karena melihat situasi sudah membaik ya, dari dana yang sudah dikumpulkan gitu ya, sudah mulai dikumpulkan kembali mulai dari minggu lalu pada saat Waisak sama minggu hari ini dan seterusnya nanti kami akan mengejar untuk poin kehadiran ya. Nah nanti formula poin kehadirannya kami sedang simulasikan lagi gitu ya, kami sedang atur kembali gitu ya. Nah tetapi minimal sekarang isi dulu daftar hadirnya supaya kami punya data gitu ya. Kami ingin, nah itu diinikan kembali ya, ya di share kembali ya di chatroom ya oleh panitia, oleh pengurus. Nah jadi silakan diisi gitu ya link kehadiran tersebut supaya kami bisa mengembalikan kan tradisi kita kan di GBA kan selalu seperti itu ya, mengembalikan dana yang rekan-rekan sedama sekalian titipkan pada kami untuk kegiatan lagi gitu ya. Nah nanti kemungkinan besar kami akan mengadakan kegiatan jalan-jalan lagi kalau sudah situasi aman ya, kita lihat situasi ke depan gitu ya. Nah atau nanti akan ada bagi hadiah tentu saja gitu ya. Nah
Tapi ini linknya diisi dulu. Nanti formula hadiahnya segala macam kami dari pengurus akan susun kembali. Nah, nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebagai wujud apresiasi kami masih setia sampai 2 tahun ini bersama kami di GBA gitu ya, walaupun dalam situasi online ya. Baik, nah itu pengumuman dari kami. Terima kasih, silakan itu diisi ya linknya. Tidak perlu lagi ngisi buku absen seperti di GBA dulu. Gitu. Waktu di GBA sih sebenarnya sudah canggih juga. Jadi kalau teman-teman ingat gitu ya, kita udah pakai fingerprint tuh, finger scan gitu ya, sudah canggih. Nah sekarang lebih canggih lagi pakai Google Form ya. Baik, terima kasih itu pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih, nanti pengumuman-pengumuman lebih lanjut kami akan sampaikan lewat grup ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Oh, edit form. Oh, sorry Michael, sorry. Salah share. Salah share. Sorry Michael. Sorry. Saya share lagi ya. Sebentar. Saya share lagi ya, Michael ya. Terima kasih udah dicoba. Terima kasih udah dicoba. Sebentar. Itu dia. Itu dia. Silakan diisi kembali ya. Diisi kembali. Ini udah benar belum ya? Benar kan ya? Oh, sama aja ya? Oh, kalau gitu nanti kita sebarin di itu deh, di grup deh. Ya, oh, sebentar. Kita sebarin di grup. Nanti kita sebarin di grup deh untuk ininya ya. Error nih kelihatannya. Nggak apa-apa. Nanti kita sebarin di grup. Absen via chat. Oh iya, itu udah dibuatin sama Michael tuh buat isi. Ya, terima kasih Michael. Nah, itu link dari Michael aja gitu. Nah, nanti kita minta ya. Inilah hebatnya bisa saling membantu. Terima kasih. Michael sudah membantu nih, luar biasa ya. Tadi mau edit-edit lagi agak makan waktu ya. Oh iya. Oh, pertanyaannya diedit lagi. Nanti gampang. Yang penting absen dulu. Yang penting absen dulu. Nanti kita edit-edit lagi ya. Oke. Yang penting absen dulu. Baik, terima kasih rekan-rekan sedama sekalian. Itu pengumuman dari kami ya. Moga-moga teman-teman jadinya bisa terus aktif ya di Gema Budi Solo Kita Suara lewat acara-acara kita nantinya. Baik, terima kasih atas bantuannya Michael ya. Selanjutnya kita akan melakukan penutupan puja bakti kita dengan membacakan Parita Patidana dan kemudian Namakara Patah ya. Punya sidani katasa yana nani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawantaca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa ane majata werino sata titanti lokasming te buma catuyonika panceka catuwokara sangsarata bawa bawe natang ye pati daname anumodantu te sayang
ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera suka jiwino kema padanca papontu tesa sasi jatang subha. Ya, semoga jasa-jasa yang kuperbuat saat ini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang bersikap netral maupun yang bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, baik terdiri dari 5 atau 4 bagian yang tersebar di alam-alam besar maupun alam kecil. Semoga dengan pelimpahan jasaku ini, mereka bergembira setelah mengetahuinya, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwa Demi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatwi Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, rekan-rekan sedama sekalian, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sedama sekalian, Bapak Ibu serta adik-adik sedama. Sebelum live chat gitu ya, ada baiknya kita berfoto bersama dulu gitu ya, untuk kami abadikan dan kami umbar lagi, sebar di medsos. Gitu ya. Barangkali yang tidak bermasalah kameranya mungkin di rumah segala macam gitu ya. Boleh buka kameranya dulu supaya kami bisa melihat wajah-wajahnya rekan-rekan sedama sekalian gitu ya. Supaya kami bisa melakukan foto bersama. Cuilah. Gitu ya. Oke, baik. Sip. Oke, ya. Terima kasih. Wah, cakep-cakep loh semuanya sekarang. Luar biasa. Udah lama saya nggak ngeliat. Ya, oke. Iya, sip, 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 sip. Oke. Saya foto dulu ya, teman-teman sekalian ya, supaya
bisa ada eh, bisa ada kenang-kenangan. Ya, iya. Oke, ya. Senyum yang lebar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar, sebentar ya. Saya cek dulu teman-teman. Saya cek dulu canggih. Oke, sudah canggih teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, kebersamaannya terima kasih sudah bisa hadir hari ini. Boleh dilanjutkan dengan makan siang. Wah. Tapi biasanya kalau kita makan siang di wihara sudah disiapkan. Nah, ini sudah disiapkan oleh rumah masing-masing. Ada di meja masing-masing. Baik, terima kasih rekan-rekan sejawat sekalian. Semoga kita segera bisa ketemu secara fisik ya lagi ya seperti sedia kala. Nanti kalau memang ada momennya kami akan langsung sampaikan. Terima kasih. Apabila teman-teman nanti mau live sekarang silakan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Namo Buddhaya semua ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya, terima kasih semuanya. Namo Buddhaya semua. Ya, Nama budaya. Namo Buddhaya semua. Terima kasih. Iya. Andi, terima kasih di Sharon, Sama-sama terima kok. kasih Henita, orang Jepang nih, terima kasih. Jadi tur kemana kita, Wim? Wim, Siap kok. buka Wim. Iya kok. Wim. Oh, Apanya dibuka kok? itu. Oh, Jepang. Kacamata, Wim. Gitu. Sekarang Jepang gitu. Halo, Lisna. Di mana? Lagi di kamar, Nak. Soal view-nya pemandangan gitu. Iya tuh. Laut. Kirain Jepang beneran. Ya udahlah, nanti kalau udah aman nih ya, gue mau ke Jepang, gue jemput sekolah sama Pak Erik ya. Widih, sedap. Siap, Nak. Kebetulan saya